rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadis ini menyebutkan tentang salat sunat zuhur itu 4 rakaat. Kata beliau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, dari Nabi fi baitihi, di rumahnya. Wa rak'ataini ba'da isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunahnya di rumah. Wa rak'ataini qabla salat subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunah fajar. Ini hadis pertama. Kita fokus membicarakan tentang riwayat tentang salat sunah zuhur. Jadi hadis ini menyatakan salat sunah zuhur ada 4 rakaat. Cara pengerjaannya 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Ada hadis yang lain, ada hadis kedua. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Jazakallahu khair. Anil Mughirah bin Sulaiman qala, dari seorang sahabat namanya Mughirah bin Sulaiman, ia berkata, sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yad'a rak'ataini qabla zuhri. Aku telah mendengar dari Ibnu Umar, kata Mughirah bin Sulaiman, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur, sampai seterusnya. Wa rak'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 hadis ini dengan sanad sahih, kemudian dengan sanad yang baik, menunjukkan bahwa salat sunnah rawatib zuhur itu ada 4 rakaat banyaknya. 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Sekarang yang kedua, ma warada fi annaha sittun. Hadis yang menerangkan bahwa salat rawatib zuhur itu ada 6 rakaat. Ada 6 rakaat. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq qala, ia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu anha, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana salat sunnahnya Nabi. Qalat, Aisyah menjawab, kana, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri, beliau salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi Nabi salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Wa ithnataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Rawahu Ahmad wa ghairuhuma. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Jadi hadis sama-sama sahih nih. Jadi tadi pendapat riwayat pertama, 2 yang pertama kita sebutkan zuhur itu qabliyah ba'diyahnya 2 rakaat. Riwayat yang ini istri Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu istrinya beliau Aisyah radhiyallahu anha sangat tahu bagaimana ibadah sang suami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang setiap hari sama Nabi. Beliau dinikahi umur 7 tahun, digauli ketika umur 9 bulan dan 9 tahun. Jadi sangat paham bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sampai Abdullah bin Syaqiq bertanya, bagaimana salat sunnahnya Nabi wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla dhuhri 4. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat qabla zuhur itu 4 rakaat, wa ithnataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, ba'dahnya 2 rakaat. Jadi hadis ini menunjukkan sekali lagi 6 rakaat salat sunnah zuhur. Nanti kita lihat bagaimana fikih hadisnya, komentar ulama terhadap riwayat ini. Ini kita masih mentahnya saja dulu.
Ini mentahnya, ini bahan-bahannya, ibarat apa namanya, kita mau bikin sambal, ini cabai, ini tomat, ini terasi, ini apa, bawang. Mau dibikin jadi apa nih kesimpulannya nih? Dari semua apa namanya bahan-bahan mentah ini mau dibikin apa nih kesimpulannya? Nah, ini obat, ini obat, ini obat, ini obat, ini obat, ini obat. Yang tahu resepnya siapa? Dokter. Yang paham dengan obat itu dokter. Jadi ini cara penggunaannya sekian, cara 3 kali sehari. Ini bagi orang yang penyakit ini, bagi orang yang punya gejala begini nggak boleh. Dilarang bagi ibu hamil. Itu dokter yang punya resep, dokter yang tahu. Tidak bisa kita konsumsi, kita makan, kita minum tuh mentah-mentah itu tanpa ada resep, nggak bisa. Hadis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ada pakar hadisnya. Ada yang paham dengan seluk-beluk hadis, nama ilmunya mustalahul hadis. Itu nama ilmu. Alhamdulillah saya selesai dulu menghatamkan kitab mustalahul hadis. Minhatul Mughith nama kitabnya. Nanti kita lihat bagaimana ulama memberikan kesimpulan terhadap beberapa riwayat ini. Riwayat yang kedua yang menunjukkan bahwa salat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'di hanya 2. Nabi SAW bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'atan." Siapa yang salat dalam sehari semalam salat sunnah 12 rakaat. Siapa yang melakukan salat sunnah 12 rakaat, buniya lahu baitun fil jannah. Maka Allah pasti akan membangunkan dia istana dalam surga. Ada istana Allah kasih nanti di surga. Kalau dia melakukan 12 rakaat setiap hari, setiap 12 rakaat sehari, ada satu istana yang indah, satu istana yang tak bisa digambarkan oleh pikiran dan hati manusia. Dan itu istana berada dalam surga. Berapa? 12 rakaat. Bagaimana rinciannya 12 rakaat itu? Nabi langsung yang merincikannya. Nabi langsung menjelaskannya 12 itu maksudnya yang mana? Pertama, kata Nabi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur. Sudah? Berapa? 6. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi berapa? 10. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat qabliyah salat subuh fajar. Jadi 12. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukhtasarnya. Wa qala Hasan, wa qala rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dia berkata hasan sahih. Wa rawahu Muslim mukhtasar. Dan Imam Muslim meriwayatkannya secara ikhtisar. Jadi hadis ini sahih. Bayangkan, ini sudah 4 riwayat. 2 riwayat pertama hadisnya sahih, menunjukkan 4 rakaat salat qabliyah. Qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat zuhur. Hadis kedua sahih, dua-duanya 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sekarang yang ketiga, ma warada fi annaha thaman raka'at. Sekarang kita baca riwayat-riwayat yang menunjukkan salat zuhur itu qabliyahnya 8 rakaat. Sahih enggak hadisnya? Sahih hadisnya. Semua kitab sunan meriwayatkan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni. Siapa lagi? Sunan Ad-Darimi. Semua ashabus sunan meriwayatkan. Bahkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Yang Musnad Imam Ahmad ini menghafal 1 juta hadis. Beliau menulis sebuah kitab namanya Musnad. Jadi beliau teknis penulisan kitabnya luar biasa banget. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Musnad Abu Bakar namanya. Jadi Musnad Imam Ahmad ini judul kitabnya. Nanti semua sahabat itu ditulis hadisnya. Judul pertama ini misalnya cara penulisan, metode penulisannya hadisnya beliau. 1. Musnad Abu Bakar. Semua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditulis semua hadisnya. Nanti Musnad Umar, semua hadis Umar. Musnad Aisyah, Masya Allah, luar biasa hadisnya.
kitab hadis beliau ini, masya Allah, menghafal 1 juta hadis. Siapakah Imam Ahmad ini? Murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i di masanya beliau bergelar Nasirus Sunnah, orang yang paling hebat mengenai sunnah Nabi, orang yang paling ahli dan pakar mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan sunan-sunan yang lain, ma warada fi annaha 8 raka'atin, ada 8 rakaat. An Ummi Habibah qalat, Ummi Habibah berkata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, ummul mukminin, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'an qabla az-zuhri, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, harramahullahu lahmahu 'alan nari, maka Allah pasti mengharamkan dagingnya disentuh oleh api neraka. Haram dagingnya orang itu disentuh api neraka. Ini Nabi SAW yang mengatakan dan menjaminnya Nabi SAW. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka haram jasadnya, dagingnya haram disentuh oleh api neraka. Dagingnya, kalau rambutnya disentuh enggak? Yang disebutkan daging. Semua daging itu semua tumbuhnya di rambut. Apa? Rambut tumbuhnya di daging. Semua dari daging ini semuanya. Kuku, rambutnya tumbuhnya di daging. Semuanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaga al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin. Apabila anjing menjilat wadahmu, maka basuh 7 kali. Jilatannya, artinya liurnya. Jilatannya atau liurnya, berarti kalau kotorannya, semua yang disebut oleh Nabi, kalau ada anjing menjilat wadahmu, basuh 7 kali kata Nabi. Dijilat, bukan kita menginjak kotorannya. Tapi gimana maksudnya? Kalau liurnya saja sudah begitu, kata ulama, kalau liurnya saja kita disuruh mencucinya 7 kali, apalagi kotorannya. Jadi namanya min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebagian yang disebut tapi semuanya masuk. Mau liurnya kah, mau dagingnya kah, mau kotorannya tuh anjing tetap mughalazah. Jadi bukan sesuai dengan teks hadis, jilatannya saja enggak, kotorannya juga masuk. Itu min itlaqil juz'i wa iradatil kull, atau dalam usul fikih disebut qiyasul aulawiyah. Kalau liurnya saja begitu najisnya, apalagi kotorannya, namanya saja kotoran, jelas najis. Tidak bisa kita pegang teksnya saja. Kan yang diperintahkan oleh Nabi cuma jilatannya saja. Tidak ada hadis menunjukkan kalau kamu menginjak kotoran anjing, kamu cuci 7 kali sampai mati. Kita cari, tidak ada hadisnya. Cari di kitab, semua kitab hadis, tidak ada kita temukan. Yang ada jilatannya. Maka nggak bisa memahaminya secara teks seperti itu. Sekali lagi, namanya dalam usul fikih qiyasul aulawiyah. Qiyas aulawi artinya kalau liurnya saja begitu, apalagi kotoran. Sama dengan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Apa tuh hadisnya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan kamu berkata kepada orang tua. Cari ayatnya dari 6.666 ayat 1 juta huruf, 30 juz itu Al-Quran. Tidak akan mungkin kita bisa temukan, dan tidak akan pernah kita temukan sampai mati. Jangan kau pukul ibumu, nggak ada.
Yang ada jangan kau berkata kepada kedua orang tua. Jadi kalau pukul boleh dong. Nggak bisa begitu cara memahami teks Al-Quran itu nggak begitu. Jadi harus memahaminya dengan ada namanya ilmu usul fikih, ada namanya ilmu usul tafsir untuk memahami teks Al-Quran. Maka cara memahaminya itu disebut dengan qiyasul aulawiyah. Bahwa kalau berkata saja kita dilarang, apalagi memukulnya. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran ayat yang melarang tentang memukul orang tua, tapi jelas bahwa ini namanya qiyasul aulawiyah. Nah, sama dengan hadis ini, bahwa siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu lahmahu, maka Allah haramkan dagingnya disentuh api neraka. Yang disebut daging, semuanya, mata juga haram, semua dari ujung kuku sampai ujung rambut semua Allah haramkan disentuh api neraka. Nah, inilah 6 riwayat tentang jumlah rakaat daripada salat sunnah zuhur. Apa hikmah 4 rakaat sebelum zuhur tadi? Ternyata ada hikmah tersembunyi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kenapa sampai ada 4 rakaat sebelum zuhur? Tadi ada qobliyah, ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat. Ada qobliyahnya 6 rakaat, 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Yang ketiga ada qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Apa hikmah? Kenapa lebih banyak qobliyahnya sampai 4 rakaat? Hadis ini menunjukkan, 2 hadis menunjukkan qobliyahnya 4 rakaat. Ada apa dengan 4 rakaat? Apa yang tersembunyi di situ? Nah, nanti akan kita jelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abu Ayyub Al-Ansari. Insyaallah akan kita lanjutkan hikmah dan rahasianya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada keutamaan dan barakah yang kita dapatkan melalui membaca dan mendengarkan hadis ini buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.